Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Jumpa lagi dengan saya di Jalan Penuh Makna edisi Jumat Berkah. Semoga di hari Jumat ini teman-teman semua selalu dilimpahi kesehatan, rizki, dan kebahagiaan tentunya. Kali ini kita akan membahas tentang rahmat Allah. Kita tidak diperbolehkan untuk berputus asa dari rahmat Allah. Janganlah kita berputus asa atau putus dari rahmat Allah. Nah, berbicara tentang rahmat ini, kita bisa kaji dari aspek psikologisnya. Rahmat Allah ini sebenarnya dalam kenyataannya adalah sangat banyak dan tidak pernah terputus dari diri kita. Hanya saja keterputusan itu adalah karena persepsi kita terhadap kehidupan ini dengan berbagai kejadian, dengan berbagai peristiwa yang menimpa kita. Sehingga kita kadang-kadang merasa orang yang sangat apes, orang yang sangat sengsara, orang yang sangat miskin, orang sangat menderita. Dan itu semua adalah bentuk-bentuk keterputusan dari rahmat Allah. Padahal sebenarnya orang yang menderita sekalipun, orang yang bersusah payah sekalipun, orang yang sedang sakit sekalipun, itu tidak pernah putus dari rahmatnya Allah dalam hal kenyataannya atau realitanya. Orang yang sakit, menderita, susah, sedih, mereka sebenarnya masih bisa memejamkan mata, membuka mata, bernafas, berjalan, makan, minum, masih bisa apapun. Tapi yang disebut dengan putus dari rahmat Allah ketika orang yang bisa berjalan, melihat, makan, minum itu tidak merasakan itu semua. Artinya tidak merasa mendapatkannya. Ketika kita dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya dilimpahi oleh banyak hal tetapi kita tidak merasakan itu, tidak merasa pemberian itu, tidak mensyukuri nikmat itu, maka sebenarnya saat itulah kita sedang terputus dari rahmat Allah. Nah, berbicara tentang rahmat Allah ini, saya akan membagi kategori atau macam-macam orang didasarkan pada bagaimana kehidupannya dilimpahi dengan rahmat. Kategori ini juga bisa dikatakan nanti akan melevelkan orang dari yang paling ideal berkenaan dengan rahmat Allah sampai dengan yang kurang ideal. Nah, kita mulai dari yang kurang ideal dulu. Yang kurang ideal adalah tentunya orang yang benar-benar terputus dari rahmat Allah. Yang benar-benar terputus ini ketika mengacu kepada contoh yang tadi, apapun yang dia peroleh, dia tidak pernah merasakan. Tetapi justru sebaliknya, dia selalu merasakan kehidupannya sengsara, menderita, sedih. Selalu seperti itu, penuh dengan musibah. Tidak pernah putus, dia selalu seperti itu. Nah, sehingga apapun yang dia dapatkan, apapun yang dia miliki, itu sama sekali tidak punya arti buat dia. Itu yang paling rendah, artinya terputus benar-benar dari rahmat Allah. Ada juga yang sedikit nyambung dari rahmat Allah. Yang sedikit nyambung ini adalah orang-orang yang ketika mendapatkan penderitaan, dia bisa merasakan penderitaan itu dan merasa menyesalinya, merasa mengeluh terhadapnya. Tetapi keluhan itu segera dia belokkan dan dia alamatkan pada mencegah dari sesuatu yang buruk. Misalnya ketika dia sakit, awalnya mengeluh, aduh badanku tidak enak sakit. Tetapi kemudian dia segera sadar dan dia belokkan. Dia belokkan bahwa sakit itu artinya badan kita disuruh istirahat. Berarti itu artinya warning biar badan kita itu tidak terlalu rusak. Kalau kita tidak diberi warning seperti itu, maka kita tidak pernah istirahat dan tiba-tiba nanti langsung disfungsional atau sama sekali tidak berfungsi. Nah, itu malah tambah bahaya. Atau ketika kita sakit, kita merasa bahwa itu adalah cara Tuhan untuk mencegah kita dari maksiat atau mungkin menghapuskan dosa-dosa dari maksiat kita. Mungkin seperti itu. Itu adalah level atau kategori keduanya, yaitu ketika mendapatkan musibah dia tetap
mengeluh, tapi kemudian dia segera menyadari dan membelokkannya kepada mencegah dari sesuatu yang buruk. Artinya kejadian-kejadian yang dikeluhkan itu difungsikan untuk mencegah dari sesuatu yang buruk. Yang kategori ketiga ini meningkat lagi. Untuk kategori yang ketiga ini, setiap kali mendapatkan peristiwa apapun, dia selalu memaknai itu sebagai sesuatu yang positif. Nah, ini beda dengan kategori yang sebelumnya. Kategori yang sebelumnya, dia mengeluh, tapi kemudian menekuk kepada penghindaran sesuatu yang negatif. Jadi, mendapatkan musibah, mendapatkan bencana itu adalah bentuk menghindari sesuatu yang negatif. Tapi kalau yang di kategori ketiga ini, itu sudah bernilai positif. Jadi, tidak harus menghindari sesuatu yang negatif. Misalnya, bersin-bersin gitu. Kadang orang langsung merasa, wah ini menghalangi, ini tidak nyaman. Tapi orang yang memaknai itu sebagai sesuatu yang positif, itu langsung merasa bahwa, wah bersin itu membuat tubuh kita digoncang, bergetar, dan kemudian kita jauh menjadi lebih baik. Nah, seperti itu. Terus kemudian di level yang keempat, itu sama dengan level sebelumnya, tapi ini sudah tidak pakai mengkategorikan itu. Jadi semuanya dijalani secara positif dan itu otomatis. Semuanya itu rahmat. Apapun, jadi tidak ada pengkategorian harus memisahkan bahwa ini bencana musibah, tapi semuanya itu rahmat. Semuanya itu kenikmatan. Nah, untuk yang kategori terakhir ini memang level yang paling sulit, yang paling jarang, atau mungkin hampir mustahil kita temukan, tapi itu bisa saja terjadi atau ada kalau kita berupaya untuk mencapai level tersebut. Semoga kita bisa berefleksi dari sini dan mencari tahu kira-kira dalam hal rahmat Allah ini kita keterputusan atau kebersambungannya itu berada pada kategori yang mana atau pada level yang mana. Demikian Jalan Penuh Makna edisi spesial Jumat Berkah kali ini. Jumpa lagi di Jalan Penuh Makna edisi Jumat Berkah yang akan datang. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.